mental dan disleksia. Beliau juga banyak menjadi pembicara dalam seminar anak berkebutuhan khusus, kemudian menjadi pengajar di Neurobehavior Pediatric Center atau disingkat menjadi NBP Center yang berpusat di Bandung. Beliau juga menjadi Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia Cabang Banten sejak tahun 2018 sampai sekarang. Dr. Ima juga mendapat sertifikat Griffith 3 Development Scale yang merupakan alat ukur perkembangan anak usia 0 sampai 72 bulan pada tahun 2019. Dr. Ima berpraktek di Rumah Terapi Kirana, Villa Melati Mas, Tangerang Selatan, dan Siloam Lipo Village, Tangerang. Itu mungkin profil sedikit tentang Dr. Ima. Oke, itu mungkin Dok. Saya sudah sampaikan CV-nya. Mari kita sambut Dr. Ima untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nih Dok, banyak banget ya Dok. Iya, pertanyaannya banyak ya Bu Ice ya. Iya. Jadi setelah dirangkum, memang pertanyaannya banyak seputar dengan deteksi dininya ya. Banyak orang tua yang masih bingung sebenarnya bagaimana sih kita bisa mengenali secara dini. Bapak Ibu bisa lihat pertanyaannya di depan ya. Saya akan mencoba jawab ya. Gimana Bu Ice, kita jawab satu persatu ya. Kalau pertanyaannya mungkin ada yang mirip, nanti Bu Ice kasih tahu ya kalau sudah dijawab gitu ya, bersamaan dengan jawaban-jawaban saya. Baik. Ya, jadi pertanyaannya dari Ibu Diana ya. Dan Ibu Irin, memang mengenai gejala disleksia yang orang banyak tahu dan dulu kita juga mungkin sama-sama tahu adalah bagaimana membedakan huruf B dan D yang sering tertukar. Tapi sebenarnya itu hanya sekelumit, bahkan hanya sebagian kecil saja yang menjadi gejala. Sementara yang tanda-tanda lainnya masih banyak. Saya tahu Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang sudah pernah ikut pelatihan, tapi juga ada yang mungkin yang baru sekali sehingga perlu mempunyai pemahaman yang mendasar ya. Nanti kalau ada waktu saya akan share dengan PowerPoint. Jadi bagaimana cara awal mendeteksi anak disleksia? Mendeteksinya tentu kita lihat sedini mungkin adalah di bawah usia kurang lebih 3 tahun. Jadi ada perkembangan yang bisa kita lihat dari anak disleksia. Memang yang paling sering adalah perkembangan bahasa. Yang membawa orang tua datang itu perkembangan bahasa. Sering disebut sebagai delay speech ya, tapi kita sekarang menggunakan terminologi gangguan bahasa ekspresif. Ini ada pertanyaan juga dari Bu Caca. Nah, perkembangan bahasa inilah yang biasanya membawa orang tua datang. Bisa terlambat bicara, bisa udah bicara tapi nggak jelas, bisa juga sering kebalik-balik kalau ngomong ya. Itu di segi bahasa. Namun di hal yang lain, kita juga bisa melihat anak disleksia itu seringkali mempunyai motorik yang clumsy kita sebutnya ya. Kelihatannya kayak gerasa-gerusu, mudah jatuh, kemudian tidak terampil dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan koordinasi motorik. Misalnya di usia prasekolah, teman-temannya mungkin sudah senang tuh main di playground, naik turun, bergelantungan, naik sepeda roda 3 atau roda 4, tapi dia masih sangat kesulitan untuk bermain dengan nyaman ya, bisa harus didampingi atau bahkan takut sama sekali untuk main di playground. Itu yang terlihat sangat ekstrim. Bisa juga gejala lain berhubungan dengan motorik adalah penggunaan motorik halus. Jadi bagaimana menggunakan tangannya untuk apa? Misalnya yang sederhana menggunakan alat makan. Jadi pakai sendok gitu makannya kayak masih berantakan. Susah sekali menyuapi dengan pas ngambil nasi kemudian menyuap. Belum lagi kalau ditambah harus pakai garpu, pakai pisau dan seterusnya. Ya, baru kemudian nanti bertambah lagi sesudah makan mereka juga harus mengelola diri. Misalnya membuka tutup botol minum. Nah, itu kan kegiatan prasekolah ya. Muterin botol minum atau pencet botol minum atau cetek-cetekin tempat makan. Nah, mereka sulit sekali tuh mengepaskan karena sebenarnya semua alat pabrikan itu udah ada kayak pasangannya ya, tutupnya, cetekannya. Ada yang disleksi dan dispraksi, mereka sulit untuk menggunakan alat-alat makan. Kemudian apalagi kebersihan diri, misalnya untuk hubungannya dengan sikat gigi. Seringkali orang tua menyampaikan kebersihan diri, misalnya sikat giginya kok nggak bersih, karena susah untuk memberi penekanan yang pas pada saat menggosok.
Nah, yang lain membuka kancing misalnya. Kancing baju itu butuh kekuatan dari jari jemari ya, menjepitnya harus pas. Kalau enggak maka dia lepas-lepas terus, nggak bisa masuk gitu. Jadi dari kegiatan sehari-hari bisa dilihat tanda-tanda untuk mendeteksi disleksia. Bahasa, motorik kasar, motorik halus. Kemudian apalagi? Ada lagi tanda-tanda yang berhubungan dengan perilaku. Ya, seringkali memang mereka tidak diam, tidak juga duduk tenang di saat situasi teman-temannya sudah mau mendengarkan ibu guru mendongeng. Bukan hanya mendongeng mungkin ya, tapi urusan makan aja masih keluar masuk dari kursi. Bahkan mungkin kalau main sebentar udah pindah, sebentar sudah pindah, belum terselesaikan. Jadi perilaku. Nah, seringkali yang di bawah 3 tahun itu, saking aktifnya dan anehnya perilakunya, sering disangka sebagai autisme. Ya, ASD, autism disorder ini yang kemudian seringkali tertukar. Nah, yang membedakan tentu pada disleksia mereka tetap berinteraksi dengan orang tua dan keluarga terdekat. Ya, jadi tanda-tandanya jauh sebelum belajar baca ya, kelihatan tuh perilaku, bahasa, motorik kasar, motorik halus. Nah, bahasa bukan hanya bahasa lisan atau bahasa yang disampaikan, tetapi juga bahasa sosial. Jadi bagaimana dia memahami situasi sosial. Tanda-tandanya biasanya anaknya sering cemas atau takut berpisah dengan orang tua. Ya, kapan sih anak itu harusnya bisa berpisah? Ya kalau kita lihat kelas prasekolah itu kurang lebih umur 3 tahun ya, berarti harusnya sudah bisa berpisah sementara. Ya, umur 3 tahun. Sebenarnya bahkan kalau di milestone perkembangan 18 bulan dia sudah bisa berpisah sementara dengan ibunya untuk kemudian misalnya ditunggui oleh nenek, oleh kakek, sementara ibunya mungkin pergi ke pasar atau pergi sebentar dan dia tahu bahwa ibunya akan kembali. Tapi ada anak-anak yang tidak pernah ditinggal oleh ibunya dan timbul kecemasan-kecemasan pada saat harus berpisah baik di sekolah ataupun pada saat harus mulai belajar tidur mandiri. Ya, jadi itu yang kita lihat perilaku, bahasa, motorik kasar, motorik halus, dan jangan lupa bahasa lisan. Ya, oke. Kemudian menyangkut pertanyaan yang gangguan bahasa ekspresif dan reseptif, apakah mengalami keduanya? Sebenarnya pada anak disleksia itu gangguannya bahasa ekspresif. Jadi bagaimana dia menyampaikan secara lisan, secara verbal. Tetapi pada yang disleksia berat, kita menemukan mereka jadi seperti ada gangguan bahasa reseptif. Karena mereka sangat sulit memahami orang itu bilang apa, harus menjawabnya apa gitu ya. Tapi mereka bisa mengikuti instruksi-instruksi sederhana yang sudah diulang. Ya, jadi sebenarnya pada anak disleksia gangguannya bahasa ekspresif. Ya, dan apakah akan terus dialami sampai dewasa? Dialami betul karena ini kondisi yang tidak sembuh, tidak ada obatnya, bakal hilang. Tapi bisakah ini diubah performanya? Bisa, karena kalau dia mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, tentu kita mengajarkan cara-caranya. Contohnya misalnya apa nih ya, yang berhubungan dengan bahasa lisan dan bahasa sosial. Kalau di dalam situasi yang baru, ada anak yang udah umur 10 tahun, tapi kalau ke sekolah lewat kelas-kelas gitu ya, lewat kelas-kelasnya kelas lain, kelas dia di ujung nih. Dia nggak mau misalnya menoleh ya, nggak mau melihat gitu. Melipir jalannya. Jadi ketakutan dilihat orang. Jadi dia nggak bisa membaca bahwa itu situasi yang sebenarnya tidak berbahaya loh. Kamu lewat dan dilihatin orang itu biasa gitu. Nah, bahasa ekspresif itulah bahasa sosial dan emosi inilah yang kemudian nanti akan bagaimana mempengaruhi di kemudian hari seorang anak bersosialisasinya atau tidak. Dan tentu kalau udah tahu itu masalah, maka kita harus melatih. Karena nih disleksia ada tanda-tandanya kan IQ-nya normal. Ingat, IQ-nya 90-an ke atas, berarti dia bisa kita beri pemahaman. Jadi reseptifnya harusnya terganggu nggak? Tidak. Tapi dia memahaminya mungkin butuh waktu. Gitu ya. Jadi gangguannya adalah bahasa ekspresif. Oke. Kemudian
dari ini anonim ya. Kalau udah diterapi, perkembangannya bagus hingga besar, apakah bisa sembuh atau hilang? Udah dijawab ya, karena nggak akan sembuh, nggak akan hilang. Nah, performa itulah yang kemudian bisa turun naik, bisa inkonsisten. Biasanya makin berat kalau ada sesuatu yang memerlukan perhatian ya. Jadi loading pekerjaannya bertambah. Tadinya kelas 3 SD dia nggak setiap hari dikasih PR nih. Bahkan tugasnya boleh dikumpulkan 2 hari. Sekarang kelas 4 berbeda. Kelas 4 padahal dia udah bagus sebelumnya, tidak pernah ada tanda-tanda dari ibu guru. Kelas 4 harus kumpul tugas setiap hari, dan itu 2 kali sehari. Maka bisa kelihatan dia overwhelmed ya, atau kewalahan gitu mengelola tugas-tugas tersebut. Oke, jadi mudah-mudahan bisa ditemukan dini, kemudian dikelola, dan performanya menjadi membaik. Artinya kalau yang tadinya berat, naik jadi sedang, sedang jadi ringan. Hubungan disleksia dan dispraksia ya tentu, tapi tidak semua. Oh, ini pertanyaannya, apa semua dispraksia selalu mengalami disleksia? Jarang yang berdiri tunggal, itu jawabannya. Jadi, kalau dia dispraksia, kita harus mencari tahu apakah dia disleksia. Saya cerita sedikit mengenai dispraksia ini ya. Saya pernah dapat pasien umurnya 11 tahun perempuan, datangnya bukan dengan keluhan baca ataupun akademik ya, tapi keluhannya adalah kakinya terkilir berulang kali gitu. Setelah saya periksa, ternyata cara dia jongkok, cara dia berdiri satu kaki itu tidak seimbang. Cara dia lompat 2 kaki, cara jalannya, dan akhirnya saya menemukan memang tanda-tanda dispraksia. Nah, walaupun tidak ada notifikasi dari keluarga ataupun guru mengenai kesulitan membaca, ternyata pada saat diajak ngobrol, anaknya juga kesulitan dalam berbahasa lisan. Kalau dilihat lagi, ternyata kata-katanya juga nggak sesuai dengan umur 11 tahun. Gitu. Jadi jarang berdiri tunggal, tapi bisa saja dispraksianya sangat ringan, dan kemudian dia sudah mampu mengelolanya sendiri, sehingga tidak terlihat tampilan dispraksianya. Ya, jadi kalau memang ini disleksia dengan kalau disleksia pasti ada komorbid lain ya. Dispraksia juga jarang yang berdiri tunggal. Biasanya ada teman-temannya lagi. Gitu. Oke, gimana Bu Ce, sudah terjawab semua yang di sini? Iya, dokter. Jadi kalau misalnya mau dirangkum dulu, Dok? Silakan. Iya. Jadi tadi ini ada pertanyaan tentang disleksia, biasanya ketukar-tukar huruf. Nah, biasanya ini kan kelihatannya pas sudah besar gitu. Jadi tidak usah menunggu sampai besar. Sebenarnya itu bisa kelihatan gitu dari usia sebelum 3 tahun. Biasanya mereka yang telat bicara atau misalnya kesulitan di motorik halus atau kesulitan pada perilaku gitu. Ada perilaku yang tidak sesuai dengan anak seusianya gitu. Jadi bisa dideteksi dini ibu bapak. Jadi lebih baik kalau misalnya sudah terlihat ada yang berbeda nih, segera diintervensi maka lebih baik gitu. Dan disleksia jarang yang berdiri sendiri ya, Dok. Biasanya ada komorbidnya. Oke, bisa lanjut aja ya. Oke, pertanyaannya apa? Ini pertanyaannya saya jawab ya tidaknya dulu ya, supaya terjawab, nanti baru saya jelaskan. Jadi ciri pasti tidak ada. Durasi waktu juga tidak sama setiap orang. Apakah 1 jam, 2 jam? Tidak. Kalau mau dibilang observasi, saya ambil contoh ya. Ini yang kami lakukan untuk anak disleksia. Kita pertama kan pasti tanya dulu orang tuanya. Habis itu kita kumpulkan data-datanya, interview dulu. Sambil diinterview orang tua, tentu saya lihat anaknya ngapain, apa anaknya gelendotan sama ibunya, apa anaknya nggak mau masuk, itu. Bahkan sebenarnya kita sudah mencatat juga ya Bu Ce sama admin, Dok anaknya masih di mobil Dok, nggak mau turun Dok, gitu. Oh catatan, berarti dia ada masalah mungkin di penyesuaian diri ya, jadi bahasa sosial ke tempat baru takut gitu. Nah, itu sudah masuk dalam pengamatan. Kemudian kalau anaknya sudah mau masuk, sudah mau ngobrol sama kita, ya kita mendengarkan bagaimana dia berbicara. Kalau dia umur 7 tahun, 8 tahun misalnya kelas 2.
SD. Harusnya sudah bisa bertutur kata lancar ya, pakai kata penghubung, menggunakan keterangan waktu, bisa membedakan, kemudian, besok, kemarin, 2 hari yang lalu, dan seterusnya. Jadi penggunaannya tentu, penggunaan kosakatanya sudah semakin luas. Sesudah itu, yang kita perlukan lagi, kalau di individual setting, baik nih kayaknya nih, nggak ada yang tanda-tanda yang cukup berarti, tapi kita perlu lagi nih tingkatkan tingkat kesulitannya. Bisa dikasih lembar kerja yang kemudian memang menantang buat anak. Jadi butuh waktu lagi, dikasih dulu kertasnya. Kadang-kadang memang nggak bisa ada patokan yang standar ya harus seperti ini urutannya, enggak. Karena itu tergantung anaknya, kita menyesuaikan. Kadang-kadang udah nyiapin LKS, sudah nyiapin worksheet-nya, nggak kepake. Jadinya saya bikin sendiri karena menyesuaikan dengan kondisi anak. Kalau diperlukan lagi adalah observasi di setting kelompok. Jadi kalau di setting individual ternyata dia bisa mendengarkan, bisa menyimak gimana ya kalau digabungkan sama teman-teman yang sebaya atau yang lebih kecil misalnya. Apa dia bisa mengikuti kalau ada permainan. Kalau kalah gimana dia menerima kekalahan. Nah, ingat tadi kan ada masalah di sosial emosi. Mereka juga mungkin nggak bisa menerima kekalahan gitu. Nah, disitulah kemudian observasi diperlukan lebih panjang untuk bisa mendapatkan profil anak disleksia secara keseluruhan. Profilnya dapat, baru kemudian kita buatkan program gitu ya kira-kira. Jadi kalau speech delay pasti disleksia tidak selalu, karena speech delay banyak penyebabnya. Ya, disleksia hanya salah satu diagnosa atau jenis dalam kondisi medis dalam neurodevelopmental. Kita bisa menemukan speech delay pada yang gangguan pendengaran, pada yang kognisinya di bawah rata-rata atau disebut disabilitas intelektual, pada yang cerebral palsy tapi mobilisasinya baik, cuma dia berkata-katanya sulit. Pada anak-anak dengan sindrom Down, sindrom yang kepalanya kecil disebut mikrosefali. Jadi speech delay belum tentu disleksia. Oke. Nah, kemudian ini pertanyaannya kalau dalam proses belajar nih kayaknya nih ya, Bu Uce ya. Pertanyaannya, apakah anak saya dikategorikan disleksia? Susah Bu menjawabnya kalau langsung seperti itu ya, kan butuh pengamatan tadi ya udah diceritakan. Pengamatannya kadang bisa berhari-hari ya Bu Uce ya. Hari ini datang ketemu saya, besok dijanjin lagi misalnya di kelas layanan ya. Kadang-kadang perlu ditambah lagi beberapa hari untuk melihat profilnya lebih lengkap. Nah, jadi saya tidak bisa bilang pasti disleksia apa enggak ya anaknya. Ini Ibu dari Ibu Anonim pertanyaan yang kedua ini ya. Lalu cara efektif mengajar berarti ya yang bisa dilakukan. Oke, di masa pandemi. Baik, ini pertanyaannya global banget nih Bu Uce. Tapi selalu kalau Bu Uce, Bu Ima, Bu Nova nih ikut saya evaluasi, saya selalu tanya sama orang tua tuh apa kemandirian ya. Anaknya udah umur 7 tahun udah bisa apa sih Bu? Gitu. Udah bisa cebok sendiri belum sih? Udah bisa mandi sendiri belum? Gitu. Itu 7 tahun. Tentu kalau umurnya 10 tahun ya saya udah pengen nanya lebih banyak lagi nih pasti ya. 10 tahun mah udah tidur sendiri, udah ngerti dong merapikan kamar sendiri ya. Udah ngerti juga kalau misalnya penggunaan uang, kalau dikasih uang jajan gitu. Nah, jadi untuk anak-anak yang memang di dalam perkembangan kemandiriannya ini masih perlu bantuan, maka orang tua itu selalu saya kasih PR kemandirian. Mandinya udah bisa bersih belum? Sikat giginya udah bersih belum? Makan aja deh, udah beres belum? Jangan-jangan makan masih disuapin umur 6 tahun. Emang umur berapa sih dok harus makan sendiri? Kalau di masa perkembangan 2 tahun tuh udah makan sendiri loh. 2 tahun udah pegang sendok, udah makan sendiri, walaupun messy, walaupun berantakan. Ya, kalau untuk di masa pandemi, kalau ibu bapak yang selama ini bekerja banyak di luar, kemudian sekarang di rumah, tentu makin banyak ya mengawasi anak-anak ya. Yang paling penting apa sih sebenarnya? Pandemi itu kan membosankan ya di rumah terus. Yang paling penting menurut saya adalah ritual activity-nya keteraturan. Pagi ada misalnya jalan pagi, kemudian kegiatan belajar jam berapa, ada tidur siang kalau yang memang masih kecil anak-anaknya ya, sore ada kegiatan main lagi keluar. Semua kegiatannya kalau bisa menjadi
sesuatu yang runtut. Jadi anak nggak tiba-tiba berubah gitu. Oh, biasanya ada belajar, biasanya nggak pernah belajar, tiba-tiba belajarnya. Itu kan perlu dibiasakan. Dengan pembiasaan dan keteraturan, anak jadi lebih bisa menerima. Tuh ya. Jadi cara yang paling efektif tergantung anaknya. Yang paling penting menurut saya adalah latihan kemandiriannya dibenahi. Ya. Kemudian anak yang sudah bicara banyak kata seperti Beo, tapi tidak mau inisiatif bicara sendiri 3,5 tahun, ya ini jadi pertanyaannya apa nih Bu Uce? Ya mungkin ini berhubungan dengan apa kondisinya kali ya yang menyebabkan ya. Ya kondisinya kan ini hanya dikatakan mengenai bahasa ya. Tadi kita cerita bahasa ekspresif. Jadi kalau bahasa ekspresif berarti kita mesti lihat lagi nih, ada nggak gangguan perilakunya, ya benar nggak potensi IQ-nya ada di rata-rata. Lihat cara bermainnya, apakah memainkannya sesuai atau memainkannya aneh, kan? Ada anak-anak yang memang sebagai penyandang autisme, mereka memainkan sesuatu aneh, gitu. Mainannya malah bukan mainan, mungkin mainannya kertas koran, mainannya botol sampo, gitu. Sementara kalau yang lain senangnya memang mainan mobil-mobilan, Lego, gitu. Jadi ini informasinya sedikit, cuma kira-kira gambarannya kita harus memperhatikan hal-hal yang lain ya selain kemampuan bahasa. Ya, kalau 5 tahun cadel gitu, terus ada salah-salah ngomong ya ini ya. Nah, ini baik usia anaknya 15 tahun dan 5 tahun. Ini kita sebutnya disartikulasi. Jadi ada bunyi-bunyi yang kemudian tidak sesuai diucapkan ya. 5 tahun kalau ada salah harus diberesin Ibu Linawati. Kalau perkembangan sebenarnya bahasa 5 tahun tuh udah hampir bisa dimengerti oleh semua orang ya. Jadi tandanya kalau ini disleksi apa bukan belum tentu. Tapi kalau iya ada salah-salah sebut ini, maka harus diperbaiki. Contohnya ini tadi ngomong tadi pagi makan, dia bilangnya tadi pagi matan. Nah, berarti kita tahu ada kesalahan dalam bunyi keh diubah menjadi teh. Nah, nanti cerita lagi nih, kalau disleksi ada tanda yang kita sebut namanya phonemic awareness. Jadi kemampuan membedakan bunyi. Nah, pada yang bukan disleksia, kalau dikoreksi, mungkin mamanya cuma bilang sekali, makan deh, bukan matan. Oh ya, makan mah, betul. Makan ya. Tapi kalau yang disleksia mungkin mama ngomong apa, juga nggak mendengarkan. Mungkin karena ada gangguan atensi gitu kan. Melengos gitu, dikasih taunya susah. Tadi pagi makan gitu. Masih diulang lagi matan gitu. Jadi kalau susah dikoreksi, lama diperbaiki, mama atau terapisnya butuh bantuan banyak buat memperbaiki, ya itu mungkin dia memang punya kendala yang berhubungan dengan disleksia, bisa saja ya dengan catatan IQ-nya normal. Gitu kira-kira. Oke, dari sini kayaknya udah semua ya pertanyaannya ya. Kita lanjut dulu ya, Bu Uce ya. Iya, Dok. Masih tentang bahasa nih. Belum ngomong lancar, belum bisa ngunyah. Wah, ini seru juga ya. Lama apa nih? Kurang lama untuk mengerjakan kurang lama-lama untuk mengerjakan satu untuk ditinggal. Oke. Jadi usia anaknya 4 dan 2 tahun, masih kecil-kecil nih. Saya cerita dulu belum bisa ngunyah ya. Pertanyaan ini bagus banget nih. Karena kita seringkali sekarang mendapatkan ya anak-anak yang susah sekali naik konsistensi makanan. Jadi konsistensi makanannya harusnya 6 bulan kan udah mulai semi solid ya, dari ASI naik ke makanan pendamping, makanan tambahan gitu. Nah, ada anak-anak yang susah sekali naik konsistensinya. Nah, saya nggak bilang selalu anak ini memang nanti disleksia ya, tapi kita memperhatikan juga nih tanda-tanda yang lain. Selain dia susah makan, ternyata anak ini juga punya gangguan perencanaan gerak. Ya, misalnya kelihatan kalau jalan kayak kakinya mau kesandung-sandung sendiri, atau kadang-kadang jalannya kayaknya sering jinjit gitu. Juga ternyata anaknya terlambat bicara gitu. Ya dikumpul-kumpul nih, tapi anaknya kok ngerti. Kumpul-kumpul tandanya ya. Kok ngerti ya kalau disuruh, "Adek ke sini, nih mama kasih minum, ambil di sini minumnya." Atau, "Adek, nih buang sampah." Ngerti dia buang sampah kemana. "Adek ambil sepatu, kita mau pergi."
ngerti. Berarti dia punya pemahaman yang baik. Kemudian kita lihat dia mainnya seperti biasa kayak anak-anak lain. Berarti kita bisa mengetahui potensi IQ-nya. Ya, potensi IQ-nya normal, maka kalau ini tanda-tanda yang harus diperhatikan, ya dikoreksi, dikelola. Apa yang dilakukan, Dok, kalau yang belum bisa mengunyah? Nah, ini saya sering kasih ke orang tua, PR. Ya, Ibu, saya tanya nih, kalau makan apa dia yang nggak mau ngunyah? Nasi, Dok, biasanya. Tapi kalau makan biskuit dia mau nggak? Kalau makan crackers yang garing-garing dia mau nggak? Iya, Dok, bisa. Roti juga bisa. Dia cuma nggak mau makanan nasi sama sayur. Nah, berarti kan sebenarnya tidak ada kendala di sini ya, di daerah oral dan kemampuan menelannya. Nah, artinya kita harus kemudian memberikan makanan yang memang harus membuat dia berlatih mengunyah dan menelan dengan baik. Makanannya berarti tidak perlu dikhususkan lagi, apalagi kalau udah umur 2 tahun. Memang harus makan yang sesuai menu keluarga. Gitu. Jadi seharusnya dia bisa makan dengan menu yang bervariasi sama dengan keluarga. Kalau hari ini makan nasinya mungkin cuma mau 1 sendok, yang nggak apa-apa, besok ditambahkan lagi, dikombinasi dengan makanan yang dia sebelumnya sudah mau makan. Tapi kalau misalnya ada juga nih, walaupun jarang ya, kondisinya disertai dengan keterlambatan yang lain, ketertinggalan yang lain. Anaknya terlambat jalan, anaknya pernah kejang, anaknya lahir prematur, kemudian memang kalau dilihat jalannya juga tidak seimbang dan benar-benar kesulitan gitu. Jadi resiko ini malah makin tinggi, artinya mengunyahnya terganggu karena ada kondisi lain di otaknya, ya, karena prematur tadi, lingkar kepala kecil atau pernah kejang gitu. Nah, jadi itu yang menyebabkan belum mengunyah gitu ya. Kemudian umur 4 tahun belajar online ya susah, betul memang gitu ya. Butuh perjuangan banget gitu. Jadi kalau yang ngajar online ini, udah 4 tahun kita udah kayak badut ya Bu Ce ya di depan layar ya. Segala macam perlengkapan juga mungkin dikeluarin gitu. Di share screen, dikasih video, terus pakai gerakan tangan, pakai wajah, kemudian kita juga yang heboh gitu. Kadang pakai mainan di tangan kita minta anak juga melakukan yang sama gitu. Nah, biasanya kalau yang di bawah 4 tahun, saya assessment itu memberikan kegiatan yang mudah dan dilakukannya pakai tangan. Ya entah main nyanyi-nyanyi, tangannya buka tutup, kasih jempol. Saya juga biasa pakai kertas. Kertas itu bisa saya suruh sobek-sobek dulu, bikin kertas. Atau kertasnya ntar digulung-gulung ya, nanti jadi bola-bola gitu. Atau pakai Play-Doh gitu. Jadi emang mesti sesuatu yang kemudian dia terlibat banyak ya, pakai anggota tubuhnya. Dia lihat, dia rasa, dia raba gitu. Karena memang usianya masih 4 tahun. Ya. Oke, tes disleksia online, screeningnya ada, nanti bisa dibuka mungkin Bu Uce bisa bantu di chat atau admin ya, www.asosiasidisleksia.indonesia.com. Itu ada Indonesia Early Detection Tools untuk disleksia. Ya, bisa diisi-isi, nanti Bapak Ibu isi, kemudian tanda-tanda anaknya ntar dicentang-centang kalau memang ada yang yang positif ya. Itu screening ya. Screening bukan diagnosis. Kemudian menstimulasi anak yang menolak bicara dan cara mengajarkannya terutama membaca dan berhitung ya karena suka lupa. Oke, ini kayak udah masuk sedikit ke cara pengelolaan. Nah, kalau 7 tahun anaknya nggak mau bicara, menolak bicara, berarti kan kita tahu ada sesuatu yang sebenarnya dulu dia bisa bicara ya, terus nggak mau bicara. Perhatikan lagi apakah dia sekarang punya kendala-kendala yang Bapak Ibu temukan di dalam pembelajaran. Adakah mungkin dia sebenarnya memang kesulitan untuk memahami instruksi yang disampaikan oleh guru di kelas? Adakah dia kesulitan benar-benar untuk menuangkan isi pikiran? Jadi kalau tugasnya suruh bikin kalimat, itu dia susah banget. Dia udah berusaha keras, tapi nggak ada yang menolong gitu ya, karena di sekolah guru ngomong buat semua orang. Ditambah bahasa sosial, ingat anak disleksia banyak yang dikenal sebagai pemalu. Ya, walaupun sebenarnya bukan pemalu karena seringkali kalau di rumah ngomongnya banyak.
Jadi disinilah perannya orang tua untuk mencari masalahnya apa dia nggak mau bicara gitu. Ya, kemudian nanti baru dikupas sedikit-sedikit lah masalahnya, dikelola, ajak ngomong pelan-pelan. Kalau masih belum mau ngomong, kasih pilihan. Biasanya saya suka kasih pilihan yang dia cuma menggeleng atau mengangguk saja. Iya atau tidak gitu. Yang penting dia mau engage dulu sama orang tua. Nah, usia 7 tahun juga usia yang kritis karena periodenya harusnya selesai persiapan sekolah ya, 3 sampai 6 tahun, tapi 7 tahun mungkin dia ada hal-hal yang belum dia siap. Jadi pada saat dia sudah masuk ke sekolah di mana seharusnya sudah siap, dia merasa belum siap, akhirnya dia nggak percaya diri dan akhirnya menolak bicara. Ada istilahnya namanya mutisme. Nah, pada yang penyandang disleksia sering kita temukan mutisme selektif. Jadi saking cemasnya, saking ketakutannya berlebihan, mereka memilih untuk diam di situasi yang tidak nyaman, yang dia tidak mau menyampaikan isi pikirannya. Tapi kalau dia di rumah ngobrol sama kakaknya atau mamanya, banyak yang disampaikan. Jadi dia selektif memilih yang mana yang dia mau bicara. Itu tentu ini perlu latihan panjang, perlu pembicaraan yang cukup mendalam juga dengan mungkin bantuan konseling dengan psikolog. Ya. Oke, kemudian cara mengajar ya, nanti kita ngobrol sedikit ya. Prinsipnya cara mengajar ada 2 bagian besar, yaitu remedial dan akomodasi. Jadi diulang-ulang, pakai metode multisensori. Multisensori itu apa sih? Pakai media yang kemudian ada bisa merangsang sensorinya dia. Lihat, dengar, raba, mungkin juga yang perlu dia bergerak, untuk bisa membedakan membedakan huruf B dan D, M dan M itu. Jadi bukan hanya paper pensil saja, ya. Oke, kemudian dari Ibu Tantri, sekolahnya yang ini ya, saran sekolah ya. Oke, iya baik. Ibu Tantri bertanya untuk anaknya, putrinya bernama Gwen. Iya, jadi mohon maaf sebelumnya ya Bu Tantri, seingat saya Gwen memang disleksianya bukan sebagai disleksia nih diagnosanya. Jadi kita tentu perlu membedakan situasi yang dihadapi. Nah, memang diperlukan akomodasi pembelajaran betul pada kondisi Gwen yang kondisinya borderline. Nah, walaupun dalam performanya mungkin bisa mencapai 90 di batas bawah, tapi tetap saja di dalam pemahaman akan menjadi sulit gitu. Nah, kalau memang pilihannya sekolah reguler, sekolah yang kemudian banyak muridnya, tentu tetap ada akomodasinya, tetap ada penyesuaian lagi. Misalnya tentu soal-soal ujiannya tidak bisa seberat teman-temannya ya, tentu harus disederhanakan gitu karena dia mungkin punya pemahaman yang sulit baik dari segi jumlahnya dan segi kedalaman soalnya. Nah, ini yang memang menjadi kendala bersama saya rasa kita seringkali kalau ikut di sering saya lihat sih di koran atau di webinar-webinar semua anak itu pintar gitu. Semua akan mencapai yang sama. Jadi semua anak itu unik betul dan mereka punya kekhasannya masing-masing. Oleh karena itu, sekolah reguler itu benar-benar harusnya bisa memilah-milah yang mana yang memang akan cocok mengikuti kurikulum nasional, yang mana memang kurikulum ini dimodifikasi. Dan tentu yang ingin dicapai apa? Gitu ya. Kalau anaknya senang sosialisasi, ngobrol, bercakap-cakap, itu suatu hal yang bagus, berarti dia punya modal ya. Nah, kalau memang nanti pilihannya homeschooling, mungkin Ibu Tantri bisa menambahkan aktivitas yang lain selain kegiatan homeschoolingnya, gitu. Jadi menurut saya ya sekolah seperti apa yang cocok susah carinya. Memang perlu ngobrol banyak sama pemangku kebijakannya di sekolah, apa yang mau mereka berikan, bagaimana mereka mengelola Gwen, atau punya nggak program khususnya, atau individual educational plan-nya, sehingga kita tahu ini akan cocok atau tidak. Ya, jadi kalau pilihannya nanti homeschooling, maka harus diberikan kegiatan-kegiatan lain ya, kegiatan keterampilan atau vokasional yang dia bisa menambah pertemanan di situ. Begitu kira-kira Bu Uce, apa ada yang terlewat yang belum saya jawab?
Ini sebenarnya ada pertanyaan tambahan, Dok, tadi yang Ya. terkait artikulasi. Jadi, mumpung belum terlalu jauh. Nah, ini ada yang tanya, kalau soal artikulasi buat membedakan antara apakah dia disleksia atau tangtai atau liptai, bagaimana, Dok? Apakah betul kalau tangtai juga mempengaruhi artikulasi? Iya, baik. Kalau memang benar tangtai, jadi dipilah dulu nih informasinya. Disleksia dan tangtai gitu ya. Tangtai bisa menyebabkan apa saja. Nah, supaya semua pemahamannya sama. Tangtai itu kan lidah, di bawah lidah ada tali ya. Tali lidahnya pendek. Nah, tentu kalau tali lidah pendek di awal kehidupan akan mengganggu dalam proses menghisap. Nah, biasanya dokter anak periksa tuh kalau memang atau konselor laktasi. Kalau memang dilihat sangat kesulitan sehingga tidak bisa menghisap, maka tentu akan dilakukan tindakan untuk menyelesaikan tangtainya, ya. Frenulotomi namanya, dipotong supaya dia tidak terikat lagi. Nah, tapi gangguan artikulasi pada disleksia itu tidak berhubungan dengan tangtai. Hubungannya dengan apa? Kebetulan tadi saya belum sebut, dengan verbal apraksia atau dispraksia. Jadi kan tadi kita cerita ada dispraksia, gangguan perencanaan gerak ya, motorik kasar, motorik halus. Nah, semua yang menggunakan otot-otot itu termasuk otot kecil ya. Otot kecil itu kan juga ada jari-jari kita, otot menelan, otot lidah gitu. Itu kan memerlukan koordinasi juga. Mau ngomongnya R sama L itu beda gitu. Ya, jadi ada yang namanya kondisi verbal apraksia. Ya, ini memang bentuknya adalah kesulitan di dalam melafalkan artikulasi huruf-huruf dengan benar. Jadi seringkali terbalik-balik atau terlihat lancar, tapi sebenarnya ada bagian-bagian yang dihilangkan dalam pelafalannya. Gitu. Gitu Bu Ca, cukup jelas. Jadi tidak ada kaitannya, Dok ya. Betul. Oke, bisa Oke, kita lanjut ya. Dok. Iya. Ini masih berkaitan dengan cara mengajar ya. Mengajarkan kalau bekerja dalam kelompok, melatih ketahanan membaca. Wah, ini berarti memang berhubungan dengan endurance ya. Oke, baik. Endurance itu dipengaruhi oleh banyak hal. Endurance, saya ada slide EF ya, executive function. Jadi dalam executive function, nah, ini kalau banyak ada Bapak Ibu yang belum pernah dengar executive function, kita cerita dulu berarti ya Bu Ce ya. Jadi disleksia itu ada kendala dalam executive function ya. Executive function adalah kemampuan mengontrol diri, regulasi diri, kemudian menggunakan kemampuan masa lampau dan dengan sekarang untuk digunakan. Jadi apa yang dia pernah lakukan, apa yang dia pernah dikasih tahu, disimpan, diingat-ingat untuk kemudian digunakan untuk perencanaan, untuk planning, untuk mengeksekusi sesuatu. Nah, di dalam itemnya si EF itu banyak. Salah satunya adalah effort dan attention. Effort itu apa sih? Effort itu usaha ya. Melakukan sesuatu sampai terus, sampai tujuannya ke ujung, sampai tercapai goalnya. Nah, pada anak disleksia itu seringkali mereka sulit mempertahankan itu. Jadi mempertahankan effort sampai akhirnya selesai ke goal. Akibatnya sering dapat gangguan. Suara tukang minuman lewat, suara es krim lewat, adiknya teriak gitu. Jadi buyar semuanya, ya. Nah, apa yang membuat mereka kemudian susah ya? Pertama, anak disleksia itu memang punya komorbid ya. Komorbid itu penyerta ADHD. ADHD, attention deficit and or hyperactivity disorder. Jadi ada kesulitan dalam pemusatan perhatian. Jadi mereka harus terus fokus supaya effortnya tetap jalan, supaya tugasnya terselesaikan, itu susah banget. Yang dewasa juga sering begitu ya, kayaknya disuruh cuma duduk mendengarkan gitu susah banget. Memang susah effort untuk mempertahankan atensi. Nah, kemudian kalau dia menemukan kesulitan, dia nggak fleksibel. Karena saya mau selesai sampai ujung, Mama. Kalau Mama balikin ke sana lagi, saya nggak selesai-selesai. Gitu, nggak mau dikoreksi, nggak mau kemudian menuntaskan dengan cara yang benar. Gitu. Jadi akibatnya memang tugasnya tidak sempurna mungkin ya, tidak proper dikumpulkannya.
itu adalah semuanya gangguan IF. Gitu. Jadi cara melatihnya gimana sih? Atensinya tentu harus diperbaiki. Memperbaiki atensi gimana, Dok? Ya kalau memang ADHD ya minum obat. Kalau kemudian dia fokusnya pendek karena ada distraksi, selain minum obat ya jangan di depan TV belajarnya. Gitu. Penolakan, sikap impulsif, kemudian apalagi ya tidak fleksibel, biasanya itu perilaku-perilaku yang kemudian bisa kita kendalikan atau dikontrol juga dengan minum obat. Ya, salah pengertian bacaan memang itu yang kita temukan ya pada anak-anak disleksia karena bahasa tulisan di situ tercakup di dalamnya. Nah, kalau mau bekerja dalam kelompok ini suatu tantangan. Itu harus melakukan apa ya? Mungkin role play sama anaknya bisa. Kalau enggak juga bisa diberikan dulu penjelasan di dalam kelompok apa sih yang kamu boleh lakukan, apa yang tidak boleh. Misalnya kalau dalam kelompok ada pembagian tugas, dengarkan dulu waktu dibagikan tugas misalnya. Kemudian kalau mau bertanya mungkin harus angkat tangan. Kalau belum dikasih giliran kamu tunggu. Kalau takut lupa catat gitu. Tapi nggak semudah itu ya ngasih taunya ya. Pasti anaknya gerasa-gerusu udah pengen cepet-cepet gini. Ya satu persatu yang mana dulu yang mau diberesin. Dengarkan dulu ibu guru mau bagi tugas kelompoknya ya satu persatu. Makanya butuh seluruh perangkat desa kayaknya ya buat ngurusin satu anak disleksi ya Bu Uce ya. Semuanya ya, Dok. Sampai iya mungkin ya sampai ke security-nya klaster perumahan juga mesti tahu ya kalau yang itu anaknya disleksi gitu. Jadi kalau dia nyasar ketahuilah security-nya nganterin ke rumah ngasih tahu deh rumahmu itu loh tinggal lurus belok kanan gitu kan karena dia sering salah arah misalnya. Ya itu sekedar intermezzo sih. Jadi memang saking susahnya gitu loh kita mengelola anak disleksik yang hal-hal kecil kayak gitu kemudian harus menjadi perhatian.